Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, dalam Injil Lukas pasal 10 ini, diberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menunjuk 70 orang murid diutus berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dalam pelayanan pekabaran Injil, kehadiran para murid dan pekabar Injil, misionaris adalah untuk membawa damai di bumi. Bukan untuk menghakimi serta mempersalahkan, melainkan untuk mengabarkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Di sini ada ajakan untuk bertobat, karena keselamatan sudah di ambang pintu. Mesias sudah datang, kerajaan Allah terbuka bagi mereka yang menerima, dan akan ada penghakiman bagi mereka yang menolak. Yesus Kristus tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang sulit, karena akan ada perlawanan dan permusuhan. Para lawan akan mengancam para pekabar Injil sebagai binatang-binatang buas yang berbahaya. Yesus mengutus murid-muridnya seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu dapat kita lihat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16. Dalam tugas pegabaran Injil, kehadiran kita, kehadiran orang percaya adalah untuk membawa damai di tengah kebencian, perpecahan, kemunafikan, keegoisan, ambisi dunia, dan lain-lain. Tuhan Yesus mengingatkan agar para muridnya tidak menyusahkan diri tentang makanan, minuman, dan pakaian. Saat dalam perjalanan, mereka tidak dihalang-halangi oleh berbagai barang yang harus diusung dan dipikul, sebab mereka harus berjalan dengan cepat. Di tengah perjalanan tidak usah memberi salam kepada siapapun, sebab dengan memberi salam, mereka akan berhenti berjalan. Akan ada saling menanya, dari mana dan mau kemana. Dengan demikian, akan meluangkan waktu untuk bercakap-cakap, kemungkinan tentang hal-hal yang tidak begitu penting. Dalam nas ini, kepada murid-muridnya juga diingatkan, bila mereka memasuki suatu rumah, harus memberi salam, damai sejahtera bagi rumah ini. Mereka tidak usah bertanya-tanya, apakah seseorang adalah saudara seiman. Salam itu harus diucapkan kepada semua orang. Sama seperti sapaan dalam bahasa Batak, horas. Artinya, saya dalam keadaan horas, selamat dan sehat-sehat. Demikian juga kamu yang saya temui. Mereka juga tidak usah malu waktu menerima undangan untuk menginap dan makan dalam rumah itu. Ia harus hidup sederhana, spiritualitas, keugaharian, dan jangan berpindah dari rumah ke rumah. Artinya, kita tidak boleh mencari kenyamanan pribadi, zona nyaman secara pribadi. Kita harus menerima kondisi yang ada, karena Yesus Kristus telah berpesan bagi mereka yang mau mengikutinya, bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, setiap orang yang percaya harus siap menghadapi dan menerima situasi yang ada, entah itu baik atau buruk, karena kita terpanggil untuk itu. Berbicara tentang rumah, tidak saja hal yang material, namun yang terpenting adalah rumah hati kita. Bagaimana kita menyambut Injil kabar baik bersemayam di dalam hati dan kota di mana kita tinggal dan berdiam. Kita diajak untuk membuka rumah kita agar damai sejahtera dan kabar baik tentang kerajaan Allah hadir di tempat kediaman kita. Tuhan akan tinggal, Tuhan akan bersemayam dan membangun kerajaannya di dalam hati setiap umatnya. Oleh sebab itu, hari ini kita diajak untuk membuka hati kita agar kabar baik tentang kehadiran kerajaan Allah membawa kita pada keselamatan abadi. Sobat Kairos yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.